Sang dalang mengucapkan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Sang Pencipta atas welas asihnya memberi makan segenap makhluk. Pangeran Palasara bergegas menuju tempat yang ditunjukkan oleh Eyang Semar. Di pinggir Sungai Liman terlihat seorang pertapa sedang duduk bersila di bawah pohon. Terlihat wajahnya yang tenang dan damai, namun terpancar hawa kewibawaan dan pengetahuan yang tinggi. Ia adalah Resi Gesang. Begitulah orang-orang mengenalnya. Tak ada yang tahu siapa sebenarnya Resi Gesang ini, dari mana ia datang, dan siapa nama aslinya. Yang orang-orang tahu bahwa Resi Gesang selalu tampak bersamadi di bawah pohon di sisi Sungai Liman itu. Lalu Pangeran Palasara pun bersimpuh bertekuk lutut di hadapannya dan menguncupkan kedua telapak tangannya sebagai tanda penghormatan dan harapan kepadanya. Lalu dengan lembut sang resi membuka matanya dan tersenyum melihat sesosok pemuda yang berada di hadapannya itu. Dengan sopan, Pangeran Palasara mengucapkan sembah bakti dan salam kepada sang resi. Wahai sang resi, sudilah kiranya engkau memberi pertolongan kepadaku. Aku mendapatkan petunjuk dari Eyang Semar untuk menemuimu. Apa yang bisa saya bantu, Raden Palasara? Pangeran Palasara terperanjat karena ternyata sang resi ini tahu siapa dirinya. Namun ia kemudian sadar bahwa yang sedang duduk di hadapannya itu adalah seseorang yang waskito, atau seseorang yang memiliki penglihatan di atas manusia biasa. Kalau boleh saya bercerita, saat ini saya sedang dilanda kesusahan dan kesedihan. Wanita yang saya cintai telah berpaling dari saya. Padahal saya sudah menunggunya selama 8 tahun. Selama ini hanyalah dia harapan saya. Dan ketika kini ia telah pergi, habislah sudah dunia saya. Saya terombang-ambing, tak tahu harus kemana. Saya kehilangan arah. Kalau Raden merasa tidak tahu arah dan tujuan, terombang-ambing ke sana kemari, itu bagus. Artinya kini Raden bebas. Mendengar jawaban sang resi ini, Pangeran Palasara terkejut karena jawaban seperti ini sama sekali tak pernah terpikirkan olehnya. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Kiai? Pangeran hanya perlu melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin Raden sudah mencoba banyak hal namun tak berhasil. Betulkah begitu? Iya, Kiai. Saya sudah melakukan apa yang anak-anak Semar lakukan. Mereka bilang bahwa hal-hal itu membuat mereka merasa bahagia. Tapi saya tidak menemukan apa-apa. Saya terus-menerus merasakan kehampaan yang tiada tepi. Itu semua terjadi karena Raden selama ini hanya hidup di dalam pikiran. Raden tidak pernah hidup bersama kehidupan dengan sepenuh hati. Manusia memang begitu. Mereka diberi kemampuan berpikir untuk bertahan hidup. Namun naasnya mereka tenggelam dalam pikiran itu. Tidak benar-benar merasakan kehidupan.
Mereka tenggelam dalam bayang-bayang dan khayalan yang mereka buat-buat sendiri. Raden, hidup ini luar biasa indah jika Raden benar-benar hidup dan benar-benar hidup dalam kehidupan, bukan dalam pikiran. Karena jika kita hanya hidup di dalam pikiran, maka kita akan tersiksa oleh kegelisahan, kesedihan, sakit hati, dan sebagainya. Lihatlah gunung itu. Kita melihat gunung itu karena ada cahaya yang mengenainya. Lalu kita bisa melihatnya menggunakan mata kita. Lalu gambaran gunung itu masuk ke dalam pikiran kita. Jadi sebenarnya di mana kita melihat gunung itu? Kita melihat gunung itu di dalam diri kita. Hutan, sungai, tumbuh-tumbuhan, dan semuanya kita melihatnya dari dalam diri kita. Itu artinya bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita mengalaminya di dalam diri kita. Kesedihan dan kebahagiaan semua terjadi di dalam. Karena semua pengalaman dan perasaan itu terjadi di dalam diri, maka tidak ada gunanya Raden bepergian ke sana kemari untuk menemukan tempat kebahagiaan itu. Karena memang tempat seperti itu tidak pernah ada. Karena sumber segala kebahagiaan itu ada di dalam diri Raden sendiri. Hanya saja masalahnya adalah manusia tidak menguasai pikirannya sendiri. Kita harus tahu bahwa semua hal yang terjadi di luar sana mungkin di luar kuasa kita. Kita tidak bisa mengendalikan hal-hal itu. Tapi semua yang terjadi di dalam diri kita seharusnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saat Raden sudah memahami ini, maka apapun yang terjadi di luar sana, apapun yang orang lakukan, dan apapun yang orang katakan tidak akan mempengaruhi suasana hati Raden. Kita yang mengelola diri kita sendiri. Kita yang mengelola suasana batin kita sendiri. Pangeran Palasara terkesiap mendengar wejangan Resi Gesang ini. Sekilas ia melihat ada cahaya harapan baginya untuk bisa keluar dari belenggu kesedihan ini. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Kiai? Yang pertama, pangeran jangan terburu-buru ingin keluar dari kesedihan. Karena jika dalam keadaan menderita, lalu pangeran ingin segera lari dari penderitaan, maka pangeran akan mendapat dua penderitaan sekaligus. Menderita karena masalah yang sedang dialami, dan menderita karena ingin segera lari dari masalah ini. Jika hal ini terjadi terus-menerus, maka pangeran akan berlari, berputar-putar, mencari tempat kebahagiaan, dan itu tidak pernah ada. Maka pangeran hanya akan berlari berputar dalam kobaran api amarah, kebencian, kesedihan, dan penderitaan. Maka dari itu, terimalah kenyataan ini apa adanya. Jangan menolak. Perhatikan dengan seksama, lalu berbesar hatilah. Maafkan diri sendiri, maafkan semuanya, dan berdamailah dengan diri sendiri, pangeran. Yang kedua, pangeran harus selalu sadar bahwa suasana hati pangeran adalah sepenuhnya tanggung jawab pangeran sendiri. Susah, senang, menderita atau bahagia, semuanya kita yang menentukan. Biarlah orang melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Biarlah dunia terjadi sebagaimana ia harus terjadi.
Tapi apapun yang terjadi di dalam pikiran kita haruslah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini adalah sepenuhnya tanggung jawab kita. Yang ketiga, Pangeran duduklah di sini untuk beberapa saat. Jangan beranjak dari tempat ini sampai saya kembali ke sini. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya ajarkan sebagai pegangan dasar atas apa yang akan Pangeran jalani. Lalu Resi Gesang mengajarkan langkah-langkah dasar mengenai apa yang harus Pangeran Palasara lakukan agar Pangeran Palasara bisa duduk di pinggir sungai dengan tenang dan tidak mudah goyah. Dan setelah semua persiapan itu dirasa cukup, Sang Resi meninggalkan Pangeran Palasara untuk beberapa waktu yang tidak